Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara check-in online pesawat Citylink. Yang pertama kawan-kawan buka internet ya, ini saya pakai Google Chrome, lalu kawan-kawan ketik saja web check-in Citylink. Setelah itu akan muncul pilihan seperti ini, kawan-kawan pilih yang subjeknya adalah web check-in. Seperti ini, langsung kawan-kawan klik. Dan setelah itu kawan-kawan akan diarahkan ke sebuah halaman Citylink. Nah ini kawan-kawan geser ke bawah aja ya. Silahkan cari menu web check-in. Lalu diklik. Selanjutnya sebelum kawan-kawan masuk ke halaman utama check-in, kawan-kawan diminta untuk melakukan persetujuan atau membaca syarat dan ketentuan. Yaitu ini terkait dengan waktu Mas Bro ya, kapan web check-in itu mulai dibuka. Kalau di sini keterangannya web check-in mulai dibuka 48 jam sebelum keberangkatan dan kapan paling lambat kawan-kawan melakukan check-in. Kalau di sini dikasih informasi paling lambat check-in 30 menit sebelum keberangkatan untuk semua bandara kecuali Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta check-innya ditutup 45 menit sebelum keberangkatan. Dan yang lain-lain ya di sini silahkan kawan-kawan baca, termasuk sebuah informasi ketika kawan-kawan tidak melakukan check-in 30 menit sebelum keberangkatan maka tiketnya hangus dan lain-lain. Di sini juga masih ada informasi tentang pandemi COVID. Tetapi aktualnya kalau untuk saat ini Mas Bro itu sudah tidak ada terkait prosedur COVID ya. Jadi untuk sertifikat vaksin dan lain-lain itu aktualnya saat ini sudah tidak ditanyakan di bandara sana. Nah, setelah kawan-kawan baca semua di sini, kawan-kawan centang di sini lalu klik OK saya setuju. Selanjutnya kawan-kawan akan masuk ke halaman utama web check-in. Nah, di sini kawan-kawan harus mengisi confirmation number atau kode booking ya. Kode booking ini ada di etiket Mas Bro. Jadi pastikan kode booking diisi di sini. Lalu selanjutnya kawan-kawan harus mengisi nama akhir penumpang. Maksudnya seperti ini, ketika penumpangnya namanya Budi Santoso, yang diisikan di sini adalah Santoso. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang namanya satu kata misalnya Budi, namanya hanya Budi tok gitu ya. Biasanya nanti di tiket akan ditulis Budi. Nah, yang diisikan di sini tetap nama Budi. Seperti itu Mas Bro ya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya klik menu Find Booking dan kawan-kawan akan diarahkan ke halaman rencana perjalanan. Ini kawan-kawan cek lagi ya, teliti lagi apakah sudah sesuai yang kawan-kawan cekinkan, terutama untuk nama, asal bandara, tujuan bandara, dan jam keberangkatan. Ini kawan-kawan lakukan pemeriksaan, lalu pastikan yang ada di sini dicentang, tulisan check-in ini dicentang. Dan khusus untuk Citylink Mas Bro, ini kita tidak bisa memilih seat ya, artinya kita tidak bisa memilih nomor tempat duduk. Agak sedikit berbeda dengan Lion Air. Kalau di Lion Air saat web check-in kita bisa memilih nomor kursi. Kalau di Citylink ini setahu saya kita tidak bisa memilih tempat duduk. Artinya ketika nanti kita sudah check-in, nomor tempat duduk itu akan diisi otomatis by system. Seperti itu Mas Bro. Selanjutnya kawan-kawan diminta untuk membaca kondisi pengangkutan yang ada di bawah ini Mas Bro ya. Yaitu di sini disinggung lagi terkait dengan batas akhir check-in, sama diinformasikan beberapa informasi terkait dengan barang bawaan dan kondisi penumpang. Saya contohkan di sini misalnya dikasih informasi untuk ibu hamil harus lapor di kios check-in. Jadi untuk ibu hamil tetap nanti di kios check-in harus lapor di sana Mas Bro ya. Selain itu di sini juga diinformasikan untuk ibu hamil harus ada surat keterangan sehat dari dokter. Untuk kondisi yang lain bisa kawan-kawan baca detail di sini ya. Termasuk infant di bawah 21 hari tadi di atas diinformasikan harus ada surat keterangan dokter. Termasuk penumpang di bawah kondisi medis ya. Kawan-kawan juga harus baca di sini. Ketika kawan-kawan merasa oh saya kondisinya berbeda dengan penumpang umum kebanyakan, misalnya sedang hamil ataupun sudah tua atau di bawah pengobatan dan lain-lain, kawan-kawan baca detail di sini supaya kawan-kawan nanti bisa mengerti atas kondisi-kondisi pengangkutan yang ada di sini dan disyaratkan. Setelah itu klik continue, lalu kawan-kawan akan diarahkan ke sebuah halaman yang akan memberikan informasi dan reminder terkait dengan keamanan Mas Bro ya. Di sini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan barang bawaan ya.
Misalnya barang berbahaya yang tidak boleh dibawa itu seperti apa, di sini dijelaskan. Terus misalnya barang berharga itu harus ditaruh di tas kabin, tidak boleh ditaruh bagasi. Dan misalnya seperti benda tajam itu juga tidak boleh dibawa di kabin, harus ditaruh di bagasi. Semuanya diinformasikan detail di halaman ini. Setelah itu kawan-kawan geser ke bawah lalu centang, ya saya telah membaca dan paham atas informasi keamanan di atas. Selanjutnya klik continue. Selanjutnya kawan-kawan akan masuk di halaman terakhir proses online check-in. Yaitu di sini diingatkan kembali kawan-kawan ya terkait dengan waktu, karena kalau kita naik pesawat ini waktu tidak bisa main-main. Sekali kita dianggap telat ya sudah selesai, kita harus beli tiket baru. Maka di sini sekali lagi kawan-kawan diingatkan terkait dengan kedatangan dan batas waktu ya, silahkan dibaca dan diikuti. Selanjutnya kalau kawan-kawan sudah paham bisa langsung klik check in now. Setelah itu kawan-kawan akan dikasih reminder atau diingatkan terkait dengan dokumen perjalanan. Ini kawan-kawan diingatkan lagi ya, jangan sampai dokumen perjalanannya ada yang tertinggal. Contohnya kalau penerbangan domestik itu ya KTP atau SIM gitu kan. Kalau penerbangan internasional ya paspor. Kalau zaman dulu waktu masih pandemi COVID ya sertifikat vaksin. Tapi kalau untuk sekarang sertifikat vaksin sudah tidak diperlukan. Selanjutnya klik OK dan kawan-kawan akan mendapatkan boarding pass. Boarding pass ini adalah tiket baru Mas Bro ya, atau lembar izin lah ya, lembar izin untuk kita bisa masuk ke ruang tunggu. Yang isinya adalah barcode seperti ini ya. Nanti barcode ini akan di-scan untuk kita bisa masuk ke ruang tunggu. Boarding pass ini tidak perlu di print out, cukup kawan-kawan print screen ya. Nanti kawan-kawan tunjukkan dengan HP ketika mau masuk ke ruang tunggu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kawan-kawan sudah punya boarding pass, perlu nggak ke counter check-in? Nah kondisi yang pertama ketika kawan-kawan masuk di kondisi yang tadi saya jelaskan di depan, misalnya ibu hamil, infan, sakit, dan lain-lain, itu tentunya kawan-kawan harus lapor di counter check-in, tetap harus lapor. Terus yang kedua, ketika kawan-kawan kondisinya tidak masuk di kondisi yang tadi saya jelaskan di depan, tapi kawan-kawan bawa bagasi, artinya kawan-kawan bawa koper besar untuk ditaruh bagasi. Kawan-kawan juga harus masuk di counter check-in untuk melakukan check-in bagasi. Seperti itu Mas Bro. Nah kondisi yang ketiga, ketika kawan-kawan tidak masuk di kondisi yang pertama tadi, terus kawan-kawan tidak bawa bagasi, artinya kawan-kawan hanya bawa tas tenteng atau tas jinjing atau barang bawaan kabin saja, kawan-kawan tidak perlu datang ke counter check-in, kawan-kawan bisa langsung masuk ke ruang tunggu. Semoga bisa dipahami. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Kawan-kawan yang memerlukan proses masuk bandara sampai dengan masuk pesawat, sampai dengan keluar pesawat, saya sudah ada videonya, link videonya di kolom deskripsi. Lengkap, detail, insya Allah kawan-kawan akan paham. Untuk kawan-kawan yang baru pertama naik pesawat tidak perlu khawatir, sudah saya siapkan videonya, silahkan dibuka di kolom deskripsi linknya. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.